Halo para pemirsa, informasi lain mengenai tempat itu didapat dari beberapa orang tua yang pernah mengalami hidup pada masa pendudukan militer Jepang di Jakarta. Dikatakan oleh mereka bahwa kamp tawanan yang disebut di Cideng itu terletak tepat di komplek bekas perumahan mewah orang-orang Belanda di wilayah Tanah Abang. Sebelah timur kamp berbatasan dengan jalan yang menuju Tanah Abang Bukit, sekarang Jalan Abdul Muiz. Di sebelah utara berbatasan dengan tangsi militer Jepang yang sekarang menjadi asrama pasukan pengawal presiden. Sampai Kali Sodetan yang sekarang terletak di sisi rumah sakit Tarakan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kali Cideng dan tangsi polisi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan kampung Gang Thomas. Jadi kalau sekarang camp itu kira-kira terletak di Jalan Tanah Abang 1, Jalan Tanah Abang 2 atau Lantry Valley, Tanah Abang 3 Landriemer, Jalan Taman Tanah Abang 3 dan Jalan Tanah Abang 4 Landberenkhof. Dulu tempat itu memang kebanyakan dihuni oleh orang Belanda dan Indo kelas menengah ke atas. Rumah-rumah di sana besar dengan halaman yang luas. Sekarang sudah tidak ada lagi sisanya. Di setiap jalan keluar masuk camp itu dijaga oleh petugas yang juga ditutup dengan kawat berduri. Walaupun demikian, orang kampung dan para penjual sering dapat masuk dan keluar tempat itu untuk menjajakan dagangannya dan sekaligus menukar dengan barang-barang milik para tawanan atau barter. Penghuni camp itu selain dari orang Belanda yang memang tinggal di Jakarta, juga orang Belanda yang berasal dari atau dipindahkan dari beberapa camp selain di Pulau Jawa. Tujuannya agar mudah diawasi secara efisien dan efektif. Pada masa pendudukan militer Jepang, banyak rumah dan bangunan yang dulu dimiliki oleh orang Belanda diambil alih untuk kepentingan militer Jepang, termasuk rumah-rumah mewah di beberapa wilayah di Jakarta. Selain menahan dan mengisolasi, fungsi camp itu sebenarnya juga melindungi orang Belanda, Eropa dan Indo lainnya dari kemarahan orang Indonesia, dan sekaligus sebagai bagian agitasi pihak sekutu. Selain diisolasi dalam kamp perlindungan atau kamp tahanan itu, sebagian orang Belanda dan orang Eropa lainnya, khususnya perempuan muda, ditempatkan di beberapa rumah mewah lainnya di luar kedua wilayah itu. Mereka umumnya kemudian menjadi gundik piaraan para komandan tentara Jepang. Selain itu, para perempuan bule itu juga ditempatkan di beberapa hotel di bilangan Jakarta. Para penghuni kedua camp itu umumnya adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun dan orang tua di atas umur 60 tahun. Camp itu lebih banyak dihuni oleh kaum perempuan. Mereka diharuskan mendaftarkan diri dan juga membayar uang perlindungan. Sedangkan lelaki Belanda atau orang Eropa yang berusia di atas 17 tahun dan di bawah 60 telah digiring ke kamp interniran yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Sebagian dipekerjakan sebagai romusa, sebagian lagi dijebloskan ke berbagai penjara yang dulu dibangun oleh orang Belanda. Setelah kemerdekaan dan agresi Belanda, perumahan di kamp bekas tawan Jepang itu kembali dihuni oleh orang-orang Belanda dan Indo. Akan tetapi setelah pemindahan kekuasaan tahun 1949 dan setelah pengambilalihan perusahaan asing atau nasionalisasi perusahaan asing tahun 1957 sampai 1958, banyak penghuni di wilayah tersebut keluar dan pulang ke tanah airnya. Begitu aja cuy.